Halo teman-teman investor semuanya, ketemu lagi dengan Roy di sini dan di video kali ini kita akan bahas saham komoditas ya. Ada dua yang menurut saya kalau teman-teman nyari saham komoditas bisa jadi watchlist bagi teman-teman, itu saham Antam dan saham yang kedua adalah saham dari Harum Energi. So kita akan bahas kedua saham ini khususnya karena IHSG saat ini sedang terkoreksi gitu ya, dan kita coba menantikan titik entry yang cukup nyaman untuk kedua saham ini. Seperti biasa, disclaimer on dulu, konten ini sifatnya investment research, bukan ajakan jual beli dan tidak ada niat untuk menjatuhkan stakeholders tertentu. Jadi kita mau menunggu peluang yang baik gitu ya untuk entry di saham-saham watchlist yang potensial. Ada dua saham yang akan kita coba lihat, yaitu Antam dan Harum dalam video kali ini. Ngomongin IHSG ATH, saya akan coba terus masukin slide ini gitu ya, supaya ini jadi membangun mindset bersama bahwa dalam market itu namanya all time high tidak berarti dia akan naik terus menerus. Namanya dia sedang downtrend, tidak dia downtrend terus-terusan gitu ya. Jadi ya itulah market volatile, bergerak gitu ya, naik, koreksi, lagi koreksi, udah di bottom atau udah dalam, dia mantul lagi naik, dan seterusnya. Tugas kita adalah kita memastikan dalam kondisi apapun kita jangan FOMO. Jangan FOMO, misalkan lagi naik jangan FOMO beli, kalau lagi turun jangan FOMO jual karena takut semakin turun harganya, padahal saham yang kita pegang saham yang fundamentalnya bagus, yang bisa recover kalau marketnya pulih lagi gitu. Jadi itu hal yang penting, dan pada dasarnya dalam setiap kondisi itu market kasih kesempatan gitu. Ini yang salah satu saya pegang gitu ya. Kalau ada teman-teman yang ngerasa BBRI 6000 selalu ketinggalan, kemarin BBRI 4200 gitu ya, sempat dikasih kesempatan loh. Jadi ya itulah market gitu ya, ada peluang, ada risiko yang harus kita bisa seimbangkan. Nah, dua saham ini yaitu Antam dan Harum adalah saham yang bergerak di bidang komoditas, yang artinya mereka adalah emiten price taker. Sudah pernah saya sering sebutin, emiten price taker, emiten yang bergantung dari harga komoditas yang terbentuk di pasar global gitu ya. Dia tidak punya kuasa atau kendali untuk menentukan harga jualnya sendiri. Jadi penting bagi emiten-emiten komoditas untuk memastikan harga jualnya itu di harga yang menguntungkan gitu ya. Harga batu bara sekarang harga yang menguntungkan, harga CPO di harga yang menguntungkan, minyak juga di harga yang menguntungkan, masih sekitaran 70-an dolar. Nikel juga berangsur naik gitu ya, sekarang udah di 17.000, kalau sampai 20.000 itu bagus banget. Jadi itulah kunci dari saham komoditas. Oke, saham pertama yang kita mau coba bahas adalah saham Antam gitu ya. Antam sebetulnya satu saham yang pergerakannya dalam 2 tahun terakhir itu secara kinerja cukup bagus, tetapi kuartal 1 2024 kinerjanya turun tajam gitu ya, turun tajam. Bayangin dari pendapatan kuartalannya 11,5 triliun, Antam terjun menjadi 8,6 triliun. Imbasnya kemana? Imbasnya ke laba bersih ya. Laba bersihnya turun cukup tajam gitu ya, turun 80%-an dari 1,6 triliun. Laba kuartalannya tinggal 211 miliar. Jadi Antam kuartal satunya bisa dikatakan jatuh gitu, dan itu membuat market menekan saham Antam dan bergerak sampai ke level 1.300-an, 1.200-an gitu ya, sehingga kalau teman-teman memperhatikan harga sahamnya, tertekannya sudah sejak Antam mulai merilis kinerjanya ya, mulai awal tahun sampai sekarang kinerjanya masih cukup tertekan. Tetapi berita bagusnya adalah 2024 kuartal kedua Antam sudah mulai recover gitu ya. Mereka memang belum bisa melampaui kinerja dari semester 1 tahun lalu, tetapi apa yang mereka catatkan menurut saya sangat impresif gitu. Impresif. Kenapa saya bilang impresif? Karena bayangin dari kuartal 1-nya tertinggal jauh, kuartal 2-nya mereka bisa lompat gitu ya. Dan sekarang dibandingkan dengan semester 1 tahun lalu, Antam hanya tertinggal sekitar 300 miliaran. Jadi masih sangat mungkin Antam di 2024 itu bisa mendapatkan laba yang lebih tinggi dibandingkan 2023. Masih mungkin, karena menurut saya gapnya nggak terlalu jauh. Nah, apa yang membuat Antam menjadi watchlist bagi dalam video ini? Saya melihat konteks pertama adalah proxy dari gabungan berbagai komoditas. Dia punya nikel ore, dia punya ferronickel, dia punya emas, masih ada bauksit. Jadi Antam menurut saya punya beberapa komoditas yang kalau satunya lagi down, satunya lagi bangkit, itu bisa menguntungkan. Dan hokinya di kuartal 2 2024, Antam emasnya sedang berjaya gitu ya.
Kenaikan harga emas ini membuat kinerja mereka di kuartal 2 membaik gitu, dan kalau harga emasnya tinggi dan sampai sekarang saya ngelihat harga emasnya masih cukup tinggi, ditambah dengan 2024 kuartal 3 komoditas nikelnya harganya kembali naik, maka Q3 dan Q4 Antam bisa close 2024 dengan cukup baik gitu ya. Teman-teman bisa perhatikan grafik I-nya, saya ambil dari public expose-nya Antam. Bagaimana ini ya, nickel ore, ferronickel, gold. Kita coba lihat di tiga ini dulu. Harga goldnya, kita lihat ya, yang warna biru ini adalah average selling price. Ada kenaikan average selling price. Sebaliknya untuk nikel terjadi penurunan di semester 1 ini gitu ya. Dari 51,5 menjadi 36,3, cukup jauh bedanya. Nah, apa yang menjadi ekspektasi atau skenario kita? Kita berharap 2024 kuartal 3 average selling price untuk produk nikelnya rebound gitu ya. Kalau average selling price untuk produk nikelnya rebound, maka Antam akan punya revenue yang lebih besar, punya margin yang lebih bagus, sehingga mereka bisa close 2024 dengan lebih tinggi secara bersih dibandingkan dengan full year tahun 2023. Dari sisi valuasi, Antam saat ini masuk di min PE under value 5 tahun terakhirannya, PBB 1,2 kali dan per 13 kali. Dividen terakhir, dividen payout ratio-nya gede banget, mereka kasih dividen bisa sampai 8%. Tapi kita nggak bisa expect ini terus menerus karena mungkin Antam akan refill kasnya di tahun depan, who knows gitu ya. Dan posisi Antam sekarang ini memang DER juga kecil, 0,1 kali, kasnya juga bagus. Jadi secara fundamental bisnis menurut saya oke. Manajemen ya BUMN, sometimes ada berita-berita mengenai korupsi, semoga tidak terjadi lagi. Tapi dari sisi keuangan menurut saya Antam bagus gitu ya. Kalau kita mau masuk di Antam, saya sarankan untuk beli bertahap. Buy range-nya 1.300 sampai 1.400. Sekarang harga Antam itu sekitar 1.470 gitu ya. Jadi tunggu koreksi beberapa persen lagi untuk masuk dalam buy range. Dan sebenarnya dengan melihat IHSG yang sekarang ini sedang tertekan, mudah-mudahan ada sedikit fluktuatif market, koreksi turun dikit lagi, kita bisa mulai melakukan action ketika menyentuh range ini. Targetnya Antam saat sebenarnya cukup jauh ya, di 2200 sampai 2400. Ini juga cerminan dari min PE standarnya dia 5 tahun ya. Min PE fair value-nya di sekitar 2200 sampai 2400, jadi potensi capital gain-nya sekitar 60 sampai 65%. Menurut saya Antam ini tidak bisa kita kategorikan sebagai saham yang fast grower gitu ya, tapi dia sustainable kok. 3 tahun belakangan ini growth-nya ya moderate, konservatif, 5-7% CAGR, jadi saya kasih rating B untuk saham Antam. Perhatikan risikonya sama seperti komoditas lain, kalau harga komoditasnya turun, maka kinerjanya dari skenario yang kita proyeksikan bisa tidak sesuai dengan harapan. Itu yang pertama, saham Antam. Yang kedua adalah kita pindah ke Harum gitu ya. Ini harusnya ganti saham 2 ya. Nomor 2, kita pindah ke Harum. Harum ini adalah saham yang kinerjanya ternyata sama story-nya dengan Antam. Kuartal 1 mereka jeblok parah banget guys. Teman-teman bisa lihat ya. Kalau teman-teman lihat 2020, saya agak salah nih. Harus saya tunjukkan kinerja Harum kuartal 1 2024. Jelek banget, laba mereka turun 90% gitu ya. Dan beda dengan Antam yang kuartal 2-nya bisa recover dengan sangat baik, Harum sisi sebaliknya. Saya rasa dengan kinerja 6 bulan seperti ini, Harum akan sulit untuk bisa melampaui full year 2023. Menurut saya sulit gitu ya. Butuh kinerja yang super wow untuk melakukan itu. Dan menurut saya dengan harga batu bara sekarang, harga nikel sekarang, sulit bagi Harum untuk bisa melampaui kinerja tahun 2024. Sedikit kalau teman-teman mau gali, silahkan gali gitu ya. Apa yang menjadi penyebab Harum itu turun di 2024? Sebenarnya banyak beban-beban dari operasional, kemudian beban utang yang naik, kemudian ada perubahan nilai wajar terhadap investasi, sehingga itu semua membuat labanya Harum turun sangat signifikan gitu ya. Teman-teman bisa gali lagi, karena saya tidak bahas detail di saham ini karena ini sahamnya sifatnya screening watchlist gitu ya. Nanti kalau teman-teman butuh untuk penjelasan lebih lanjut, tulis di kolom komentar, kita akan bahas secara utuh saham Antam ataupun saham Harum. Nah, story apa yang menurut saya menarik dari Harum adalah tetap batu bara dan nikel yang berjalan beriringan. Apa yang membuat saya senang dengan Harum adalah karena mereka sudah mulai
memasukkan laba dari pemurnian nikel pada kuartal 2 tahun 2024. Jadi, apa yang sudah mereka lakukan, investasi mereka, akuisisi yang menurut saya cukup agresif gitu ya untuk membangun portfolio nikel, akhirnya terbayar di laporan keuangan kuartal 2 2024 gitu. Harum pun makin ekspansif dan agresif menurut saya. Mereka ngejar target produksi untuk biji nikel. Mereka ngejar target produksi untuk nikel iron. Mereka juga kejar produksi untuk penjualan dan produksi nikel matte gitu. Jadi lini-lini nikel sedang coba digenjot dengan cukup agresif oleh Harum. Nah, di kuartal 4 2024 ini ada berita gitu ya bahwa tambang mereka nikel laterit itu yang join nikel laterit itu akan mulai beroperasi gitu ya. Ini salah satu berita yang menurut saya sentimen positif bagi Harum. Kenapa? Karena ini sejalan dengan niat mereka untuk terus mengenjot volume penjualan dari nikel. Dan ngomong-ngomong soal volume penjualan gitu ya, volume penjualannya nikel Harum itu di kuartal 2 2024 naik 63%. Jadi ini capaian yang menurut saya sudah mulai mencerminkan hasil investasinya Harum 2 tahun belakangan ini. Nah ini ya, Harum tuh di laporan keuangan sudah mulai memunculkan pemurnian nikel. Kalau kita bandingkan dengan kuartal dengan semester yang sama tahun lalu, belum seberapa hasilnya, masih kosong. Jadi ini hasil yang bagus menurut saya ya buat Harum. Kalau teman-teman perhatikan, sayangnya gitu ya, hasil yang dibandingkan antara pemurnian nikel smelter dengan pertambangan ini itu masih beda banget dari sisi net profit margin. Ya, sekitaran 30-an persen sampai 35% net profit margin dari segmen pertambangan, sementara dari segmen pemurnian hanya sekitar 8 sampai 9%. Jadi gapnya masih jauh. Tapi saya percaya dengan pengembangan smelter-smelter yang baru, kekuatan operasional, mereka join dengan Singhan untuk pengembangan dan operasional dari smelter, saya pikir ini bisa menjadi kekuatan operational excellence bagi Harum, sehingga tahun depan deh kita coba expect segmen nikelnya Harum itu bisa memberikan margin yang lebih bagus bagi company. Secara valuasi gimana saat ini Harum berdasarkan min PI 5 tahunannya fair price, PBV-nya 1,2 kali sama seperti banyak emiten komoditas saat ini, dan PER-nya 27 kali karena memang jeblok banget kuartal satunya kemarin gitu ya. Sayangnya kalau teman-teman suka nyari dividen dari emiten komoditas, Harum lagi absen dulu nih guys ya. Lagi absen karena memang banyak akuisisi yang sudah mereka lakukan 2 tahun belakangan ini, otomatis kasnya banyak terserap di sana. Tapi meskipun demikian mereka masih bisa memaintain level DER di 0,8 kali. Jadi menurut saya masih cukup oke gitu ya. Bahkan mereka juga ada aksi korporasi untuk melakukan buyback saham. Berapa buy range-nya? Saya ngelihat buy range-nya Harum tuh paling ideal 1.200 gitu ya. 1.200 sampai 1.300. Beli bertahap seperti biasa dan kita targetkan 1.800 sampai 2.000. Harum pun meskipun kondisinya lagi nggak bagi dividen, kasnya lagi tidak sebesar tahun-tahun sebelumnya, PER-nya 27 kali, saya tetap kasih nilai rating B untuk Harum gitu ya. Kenapa? Karena saya ngelihat mulai panennya gitu, meskipun belum panen gede dari segmen pemurnian nikel. Buat saya ini salah satu capaian yang menarik bagi emiten yang 2-3 tahun lalu masih benar-benar fully batubara. Dalam waktu 2 tahunan mereka sudah bisa mendapatkan revenue dan laba yang meskipun masih tipis dari segmen pemurnian nikel. Saya sudah sampai di slide terakhir teman-teman. Bagi teman-teman yang baru ketemu channel ini, subscribe dulu, tekan loncengnya supaya nggak ketinggalan. Catatan akhir dari saya gitu ya, saya ngelihat emiten komoditas belakangan ini bergairah kembali, dan faktor yang paling menonjol adalah corporate action dari sini. Rencana Adaro untuk spin-off contohnya itu menurut saya adalah salah satu rencana yang sangat bagus, corporate action yang bagus. Akhirnya harga sahamnya pun terapresiasi oleh market. Saya melihat melihat sebuah potensi saya nggak sebut di sini ini apa gitu ya. Mungkin nanti kapan-kapan saya ingin bahas deh rencana mengenai Adaro yang spin-off ini. Tapi itu mungkin salah satu faktor yang disukai oleh market sekarang ini gitu ya. Tapi sayangnya untuk Antam sekarang belum ada aksi korporasi yang menarik. Sebaliknya Harum juga tidak ada aksi korporasi untuk spin-off dan lain-lain dari sisi company. Itu sudah terjadi ketika mereka deal dengan Eternal Singhan gitu ya. Tapi sekarang mereka punya aksi korporasi baru, yaitu mau buyback saham. Menurut saya aksi buyback saham itu mengindikasikan bahwa manajemen melihat harga saham yang berada di pasar itu masih cukup murah gitu ya. Ini juga bisa jadi salah satu catatan buat teman-teman bahwa
Kalau manajemen melihat hal yang sama, ya mungkin kita sedikit banyak bisa melihat bahwa oh, Harum juga masih memiliki potensi untuk cukup bagus di masa yang akan datang, khususnya dengan double income ini ya, dari batu bara dan dari segmen nikel. Jadi dua-duanya menurut saya fundamentalnya baik. Saham-saham komoditasnya juga sekarang harga komoditasnya lagi cukup oke gitu ya, di level yang menguntungkan. Jadi chance untuk Antam maupun Harum secara pendapatan kinerjanya laba bersihnya itu naik, menurut saya terbuka lebar. Sayangnya Harum kepleset dalam di kuartal 1 2024 kemarin. So untuk statement terakhir, saya rasa saya akan tutup kembali dengan posisi IHSG yang sedang all time high. Jangan FOMO ya teman-teman ya. Ketika kalian beli, pastikan kalian beli dengan punya strategi. Kalau saya strateginya selalu beri bertahap gitu ya. Silahkan kembalikan kepada teman-teman strategi kalian seperti apa. Tetapi yang penting adalah market mau lanjut naik atau market lanjut koreksi, kita harus prepare setiap skenario-nya. Kalau market lagi naik, kita pastikan bahwa portofolio kita naik juga. Kalau portofolio lagi turun, kita pastikan kita bisa bereaksi dengan tepat. Entah itu beli lagi, entah itu cash-nya tersedia, entah itu meskipun marketnya turun, portofolio kita masih bertahan. So, banyak hal yang bisa kita prepare. So, semoga video ini memberikan insight buat teman-teman, khususnya buat teman-teman yang sedang nyari-nyari saham komoditas gitu ya. Karena mungkin, waduh, ada udah rally panjang. Waduh, apa ya, saya sedang rally panjang ya. Belakangan Indi juga lagi naik. Jadi semoga dua video ini bisa memberikan insight dan teman-teman bisa analisa lebih lanjut sebelum kalian melakukan keputusan berinvestasi. Sampai ketemu di next video. Jangan lupa subscribe, share, like, dan kita diskusi bareng di kolom komentar. God bless you guys. Bye-bye.